Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Nur Hidayat. Nomor induk mahasiswa 1909069 dari Program Studi Pendidikan Geografi 2019. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya di sini akan menjelaskan analisis butir soal dari tingkat kesukaran, daya beda, hingga daya pengecoh. Mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Langsung saja yang pertama ada tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal, menurut Ari Kumto tahun 1999. Cara menentukan tingkat kesukaran. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal dapat digunakan persamaan P sama dengan B per JX. Dengan P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh peserta tes. Selanjutnya ini ada hasil analisis butir soal tingkat kesukaran yang sudah saya analisis. Bisa dilihat oleh saudara. Ada nomor, nama, asal sekolah, dan ini adalah soal-soal dari nomor 1 sampai 50. Nah, di sini juga saya ada 30 responden atau 30 siswa yang sudah menjawab soal-soal dari berbagai SMA juga. Nah, di sini ada satu berarti siswa yang menjawab dengan benar hasilnya adalah 1 atau diberi nilai 1. Kemudian 0 siswa yang menjawab salah diberikan 0 poin. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Jumlah di sini adalah hasil dari nomor 1 dijumlahkan dari sini sampai nomor 50, hasilnya ini 24. Nah, kita langsung drag aja ke bawah untuk jumlah tersebut dan hasilnya akan otomatis terisi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian untuk jumlah di bawah ini ada 27 ini dari sini, dari 1 dari yang pertama dijumlahkan sampai urutan yang terakhir dan hasilnya adalah 27. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja drag ke kanan sampai selesai dan hasilnya sudah otomatis terisi. Nah, bisa dilihat ya oleh teman-teman, oleh saudara, oleh rekan-rekan. Nah, begitupun untuk tingkat kesukaran selanjutnya. Nah, untuk tingkat kesukaran sendiri mempunyai rumus D33 dibagi 30. Nah, D33 ini dari mana? Dari sini, dari 27. 27 hasil dari penjumlahan yang tadi dibagi 30. 30 ini merupakan nama atau responden atau nama siswa. Nah, hasilnya bisa dilihat 0,9. Nah, kemudian sama langsung di drag aja ke kanan sampai selesai dan hasilnya otomatis terisi. Bisa dilihat oleh teman-teman, oleh saudara, dan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian untuk status kesukaran. Nah, untuk status kesukaran ini adapun rumusnya yaitu sama dengan IF kurung buka AND kurung buka D34. Nah, D34 ini yaitu dari ini
dari 0,9, D34, lanjut lebih besar sama dengan 0,0.3, D34 lebih kecil sama dengan 0.7 kurung tutup, baik, buruk kurung tutup. Kita langsung enter dan hasilnya akan muncul di sini. Nah, kemudian sama kita langsung drag aja ke kanan sampai selesai dan hasilnya akan otomatis muncul ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, oleh saudara-saudara sekalian. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk jumlah tingkat kesukaran baik di sini ada 32. Dari hasil yang sudah saya hitung di sini ada berapa baiknya. Nah, kemudian untuk tingkat kesukaran buruknya yaitu ada 18. Nah, selanjutnya ada kualitas taraf kesukaran menurut Sundayana tahun 2016. Untuk 0,00 sampai 0,30 dapat dikategorikan sukar, 0,31 sampai 0,70 dapat dikategorikan sedang, 0,71 sampai 1,00 dapat dikategorikan dengan mudah. Nah, bisa dilihat oleh saudara ya, oleh rekan-rekan, oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke daya pembeda. Nah, untuk daya pembeda sendiri, adapun pengertiannya adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, menurut Ari Kunto tahun 1999. Nah, kita lanjut ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasilnya yang sudah saya analisis ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, oleh saudara, oleh rekan-rekan sekalian ya. Ada nomor, ada nama responden, dan juga ada butir-butir atau nomor-nomor soal dari nomor 1 sampai 50. Nah, di sini untuk daya pembeda sendiri dapat dikategorikan atau dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kelompok atas dan yang kedua adalah kelompok bawah. Nah, masing-masing kelompok tersebut berisikan 15 orang. Karena responden sendiri ada 30 dibagi 2 menjadi 15. Nah, kita lanjut ke jumlah. Nah, untuk jumlah di sini sama ya seperti yang tadi. Jumlah hasil atau hasil poin yang sudah dijawab oleh responden dari nomor 1 sampai 50 kita jumlahkan. Untuk nomor 1 sendiri hasilnya 84. Mohon maaf 48. Nah, biar cepat gitu ya, langsung saja drag ke bawah sampai 15, sampai nomor 15. Soalnya tiap kategori ada 15 responden gitu. Nah, ini sudah otomatis terisi. Bisa dilihat oleh saudara. Tinggal drag aja ke bawah, terus langsung otomatis terisi. Nah, kemudian untuk kelompok atas sendiri gitu ya, saya mendapatkan hasil 0,9333. Nah, 0,9333 ini dari mana? Adapun rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka C3. Nah, C3 ini dari mana? Dari nomor 1 ini. Dari ini nih. Dibagi C17, dibagi siswa yang nomor 15 tadi. 15 pertama. Nah, ini. Dibagi 15. Nah, hasilnya ini 0,9333. Nah, lanjut saja drag ke kanan sampai akhir. Hasilnya udah otomatis terisi ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, oleh saudara, oleh rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian untuk yang lainnya kelompok bawah juga sama. Untuk jumlahnya itu udah
ada ya, udah tahu, udah dijumlahin hasilnya segini, langsung saja drag seperti yang tadi ke bawah dan otomatis akan terisi. Kemudian untuk kategori kelompok bawah tersebut saya udah mendapatkan hasilnya 0,8667. Nah, untuk rumusnya pun sama. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka C19. Nah, C19 ini dari yang kategori kelompok bawah ya, untuk siswa yang pertama. Nah, C19 dibagi siswa yang terakhir nih, dibagi C33 di sini. Nah, kemudian dibagi 15 orang, dibagi 15 siswa, dan hasilnya akan muncul 0,8667. Kita langsung aja drag ke kanan, drag, dan hasilnya akan muncul otomatis ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, oleh saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian untuk daya bedanya sendiri, saya sudah mendapatkan hasilnya 0,0667. 0667 ini saya dapatkan dari hasil kelompok atas dikurangi hasil kelompok bawah, dan hasilnya akan muncul 0,0667. Kita langsung drag aja ke kanan dan hasilnya akan otomatis terisi seperti sebelumnya. Lihat. Nah, selanjutnya untuk status. Untuk status sendiri sudah, atau rumusnya yaitu sama dengan IF kurung buka C35. Nah, C35 ini dari daya beda, hasil daya beda lebih besar sama dengan 0,0.3, baik, atau tidak baik, kurung tutup, enter, dan hasilnya akan muncul. Kemudian kita drag aja langsung ke kanan dan hasilnya akan otomatis terisi. Nah, untuk daya beda tersebut bisa dikatakan sederhana apabila kita mengerti gitu. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu daya pengecoh. Nah, untuk daya pengecoh sendiri atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada bentuk pilihan ganda. Adapun cara menganalisis soal pengecoh yaitu yang pertama diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Nah, kita lanjut ke Excelnya. Nah, di sini juga saya sudah mendapatkan hasilnya atau yang sudah saya analisis. Ada nomor, nama responden, ada soal nomor 1 sampai 50. Nah, untuk para respondennya juga sama ya seperti sebelumnya, ada 30 responden. Cuma yang membedakan di sini ada option jawaban yang sudah dijawab oleh para responden. Bisa dilihat oleh rekan-rekan, oleh teman-teman, oleh saudara semuanya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada kunci jawabannya. Nah, untuk kunci jawaban nomor 1 ada A, kunci jawaban nomor 2 ada B, nomor 3 D, dan seterusnya. Bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, kemudian untuk siswa atau jumlah siswa yang memilih jawaban di sini, saya sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk nomor 1, untuk option A, saya sudah mendapatkan hasil 27 dengan rumus sama dengan countif kurung buka C2. C2 ini dari mana? Dari sini. Dari sini. So, responden yang pertama dibagi C31. C31 ini dari responden yang terakhir. Koma A, karena optionnya yang pertama A, kita tulis A di sini. Kurung tutup, dan hasilnya akan sama 27. Nah, kita langsung drag aja ke kanan dan hasilnya akan otomatis terisi. Kemudian yang B, yang C, yang D, yang E juga sama. Rumusnya juga sama dengan kontif C2 dibagi C31. C2 tersebut responden yang pertama dibagi responden yang terakhir. Cuma yang membedakan di sini adalah kita tinggal merubah optionnya aja. Kita tinggal merubah ini. Sini kan yang pertama A,
terus yang selanjutnya B, yang selanjutnya C, dan yang selanjutnya D, E. Dan ini hasilnya ya, bisa dilihat oleh teman-teman. Kita langsung drag aja ke kanan semuanya, dan hasilnya akan otomatis terisi. Begitu. Nah, bisa dilihat oleh saudara, oleh teman-teman, oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk tingkat distraktor. Tingkat distraktor sendiri, yang pertama adalah 90%. 90% ini dari mana? Dari C37, ini dari hasil yang tadi, hasil option yang pertama, dibagi 30 responden. Dan hasilnya ini 90%. Terus yang B juga C38, ini hasil dari tadi, hasil jumlahan tadi dibagi 30. Dan untuk yang lainnya juga sama, dibagi, tinggal 0 dibagi 30, 1 dibagi 30, 0 dibagi 30 juga. Hasilnya akan muncul sama. Kita lanjut aja, drag semuanya ke kanan, dan hasilnya akan otomatis terisi. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangan di sini adalah untuk membedakan option. Option tersebut berfungsi atau tidak berfungsi, tergantung soalnya atau tergantung hasil dari tingkat distraktornya. Begitu. Nah, untuk option yang pertama dan nomor 1 ada berfungsi. Nah, untuk rumusnya sendiri ada sama dengan IF kurung buka C46. Nah, C46 ini dari option tingkat distraktor A yang 90% lebih besar sama dengan 5%, berfungsi, tidak berfungsi, kurung tutup, enter, langsung muncul. Dan untuk yang lainnya juga sama, yang B, yang C, yang D, yang E juga sama. Seperti itu rumusnya. Cuma yang membedakannya itu, kita tinggal lihat ini. Kita tinggal lihat optionnya terdapat pada nomor berapa. Nomor 47, 48, 49, hingga 50. Nah, kita langsung aja drag ke kanan. Langsung drag ke kanan. Hasilnya akan otomatis terisi. Begitu teman-teman untuk dari pengecoh. Sebenarnya mah untuk semuanya itu sangat sederhana ya apabila kita mengerti gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam pelafalan kata gitu ya. Karena saya juga masih belajar dan insya Allah akan lebih baik ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.